Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir menggunakan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Bhinneka Tunggal Ika kita junjung tinggi, tak sekedar semboyan, namun harus diterapkan secara etika di dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita 2 hari lagi memperingati hari kelahiran, kemerdekaan, proklamasi Indonesia tercinta. Tentu dibangun dengan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangroa, karena mengingat keragaman suku bangsa, agama, dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Tidak ada tirani mayoritas ataupun tirani minoritas, karena tidak dikenal dalam Bhinneka Tunggal Ika konsep atau konstruksi pemikiran yang didasarkan pada minoritas dan mayoritas, warna kulit ataupun asal usul. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita berbicara tanggal 15 Agustus atau seputar 17 Agustus 1945. Mengenang kembali tidak berarti merindukan masa lalu, tetapi mengambil esensi yang ada di dalam peristiwa tersebut. Jika itu mulia, baik, benar, kita angkat untuk tetap kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika ada kekurangan, maka kita tidak sibuk untuk menyalahkan, mengganyang, bahkan menistakan tokoh-tokoh yang sudah sangat besar jasanya untuk berdirinya Indonesia tercinta. Pemirsa, pada saat menjelang Indonesia merdeka, ada peristiwa yang menghebohkan dunia, bahkan sampai kapanpun akan senantiasa dikenang, terutama bagi bangsa Jepang dan juga bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Amerika. Mengapa Jepang? Karena 6 hari sebelum 15 Agustus setidaknya terjadi pengeboman Hiroshima Nagasaki. Sejarah ini diajarkan sejak kelas 4 sekolah dasar. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa perjuangan bangsa Indonesia juga ada andil secara tidak langsung dari bangsa-bangsa lainnya. Sehingga Founding Fathers and Mothers Republik Indonesia tidak jumawah, tidak sombong, mengangkat kalimat indah yang bijaksana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi merdeka adalah atas rahmat Allah. Salah satunya adalah yang pertama ketika tanggal 15 Agustus 1945 didahului dengan berita radio BBC di mana Jepang kalah perang dunia kedua.
Pada saat itulah maka Jepang menyerah pada sekutu, termasuk di Indonesia. Nah, penyerahan Jepang pada sekutu tidak berarti berhenti perjuangan bangsa Indonesia, karena masih belum di tangan pemimpin bangsa Indonesia sendiri kekuasaan secara de facto maupun de jure. Karena itu sangat beralasan ketika di seputar tanggal 15 itu atau tanggal 15 itu ada proklamasi bangsa Indonesia, di mana proklamasi itu dipelopori oleh dua orang tokoh pemuda, yakni Sultan Syahrir dan Dr. Sudarsono. Dipilihlah alun-alun kota Cirebon, dihadiri tidak kurang sekitar 150 orang untuk menyampaikan proklamasi. Tak berarti Syahrir dan Sudarsono mendahului kerja dari PPKI. Namun, sebagai orang-orang muda yang cendekiawan, cerdas, dengan ditorehkannya proklamasi 15 Agustus 1945, setidaknya bisa didengar oleh bala tentara Jepang yang masih ada di Indonesia dan oleh bala tentara sekutu, bahwa Indonesia benar-benar sangat ingin berdikari, mandiri, memerdekakan dirinya tanpa ulur tangan secara langsung dari bangsa-bangsa lain, termasuk pemerintah Jepang yang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui pemuda juga yang dipelopori oleh Sultan Syahrir dan kawan-kawan, mendesak pada tokoh-tokoh senior Bung Karno, Hatta, dan yang lainnya agar segera mengambil jalan pintas untuk proklamasi Indonesia. Lagi-lagi, pemuda selalu ada di garda depan untuk memulai tumbuh kembang bangsa ini. Nah, kemudian Belanda sendiri yang keempat juga gamang dengan kekuasaannya di Papua, sehingga pada tanggal 15 Agustus itu diserahkanlah Papua Barat ke pangkuan Indonesia, lebih tepatnya ke tokoh-tokoh pendiri Indonesia. Nah, dengan demikian maka peristiwa sebelum terjadi proklamasi, ada peristiwa-peristiwa besar yang mendorong lahirnya proklamasi, sekaligus juga membawa kegamangan bagi para pemuda, karena PPKI meskipun mayoritas dan ketuanya adalah bangsa Indonesia pribumi, tetapi diragukan oleh para pemuda karena PPKI bentukan dari Jepang.
dikhawatirkan PPKI dipakai propaganda Jepang untuk mengatakan bahwa Indonesia merdeka nantinya berkat ulur tangan pemerintah Jepang. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika 5 peristiwa tadi kita ambil satu simpul sederhana, maka sebelum tanggal 17 Agustus 1945 adalah puncak keprihatinan bangsa dan puncak pemikiran para cerdik cendekia, alim ulama, rohaniawan, tokoh-tokoh bangsa ini sibuk menyiapkan mental, utamanya para pejuang yang ikut serta di dalam PPKI maupun BPO PKI untuk benar-benar mengambil alih bahwa apapun sebutan kepanitiaan itu atau badan itu, maka peran pribumi bangsa Indonesia sendirilah yang memerdekakan Indonesia, bukan bangsa lain. Karena itu sangat beralasan ketika Soekarno memimpin Indonesia dengan gelar Bapak Revolusi dan yang lainnya, dengan gegap gempita sangat ingin membangun Indonesia secara berdikari. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri tidak berarti tidak mau bekerja sama dengan bangsa lain. Namun ketika Indonesia berdikari, pantang didikte bangsa lain. Inilah hasrat kuat dari pendiri bangsa Indonesia. Mudah-mudahan pemerintah kini dan yang akan datang tidak saja merdeka dalam kibaran bendera Sang Saka Merah Putih, namun lebih dari itu, merdeka menentukan nasib bangsa yang dahulu dikatakan amanat penderitaan rakyat. Sekali merdeka, tetap merdeka atas ridho Allah Tuhan yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.